Israel dari Ishak, ya Bani Israel namanya. Israel ada dari Yakub. Makanya dalam Al-Quran, ya Bani Israel, hai keturunan Yakub. Gitu. Jadi orang Yahudi juga mengakui bahwa Bani Ismail dengan Bani Israel itu sepupu, gitu. Ibaratkan gitu. Ya itu diakui. Kalau Kristen nggak tahu sejarah, ya wajar gitu. Oke, nggak apa-apa, Ustaz. Iya, kan memang begini. Udah dijawab, Bang, ya. Udah dijawab. Sekarang masih ada yang mau ditanyakan, Pak Nelar? Ya, makasih jawabannya. Itu artinya bagus sekali mengedukasi atau saudara-saudara kita yang mendengar di luar, mereka juga kan mendengar. Terima kasih. Pertanyaannya begini, Pak. Ini adalah akar dari Kristen. Kalau memang dia dari keturunan Ismail, anaknya Ibrahim atau Abraham, kenapa tidak menyembah Tuhan yang sama? Oke, baik. Kenapa tidak menyembah Tuhan yang sama? Silakan, Pak Ustaz. Itu diajarkan oleh Paulus. Yang disembah oleh bangsa Yahudi. Tapi Paulus tidak menyembah. Oke, dalam Al-Quran, kita ini semua para nabi itu menyembah Tuhan yang sama. Ya, maka dalam Al-Quran itu Paulus tidak menyembah Yesus. Dijelaskan, wahai Ibrahim, Yakub. Nah ini amkuntum ya. Tunggu. Ini tak kasih ayatnya. Karena Paulus sudah mengakui bahwa aku syuhada engkau dengan tipu daya. Di dalam ini maka dalam Al-Quran, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ini Yakub, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka anak-anaknya Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Makanya semua para nabi itu menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Nah, sehingga kami menyembah Tuhan yang sama. Siapa bilang Tuhannya Islam dengan Israel beda? Wong semua ayat-ayat Al-Quran mengatakan sama. Ya. Dan betul di dalam satu Terima kasih. Yang mengatakan ayat Al-Quran belum ya? Karena menuhankan Yesus. Ini pertanyaan Pak Nelarawan udah 3, jadi kita imbangkan dulu ya Pak ya. Katakan Tuhannya jadi satu. Anda juga harus dijawab, ditanya 3 pertanyaan. Orang Yahudi. Dikembalikan, saya bantu bertanya. Silsilah Paulus, silakan disebutkan dulu Pak. Silsilah Paulus. Tuhan Junior. Silakan Pak. Senior, lagi yang kemudian mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tebusan bagi manusia berkulub. Paulus itu dia terjadi dalam perjanjian baru atau Injil ya, Injil perjanjian baru. Kita perjanjian baru. Itu sesudah Yesus Kristus, dan memang itulah murid dari Yesus Kristus. Cuman begini, sejarahnya kan tidak dihamba. Bukan sejarah. Dengar dulu pertanyaannya Bapak ya. Sebentar Ji. Silsilah itu Pak, siapa nama engkongnya Paulus, siapa nama kakeknya, siapa namanya bapaknya, dan bapaknya namanya bapaknya siapa, dan bapaknya lagi bapaknya siapa, begitu Pak. Itu namanya silsilah Pak. Oke, silakan Pak. Tidak diceritakan. Tidak diceritakan di dalam Injil itu. Tidak diceritakan. Oke, berarti silsilah Paulus nggak jelas ya Pak ya. Tidak diceritakan. Oke, nggak jelas. Kalau begitu silsilah Yesus saja. Silsilah Tuhan Anda aja Pak. Silsilah Tuhan Anda coba disebutkan. Aku di Jakarta ini. Ya. Kamu di mana? Silsilah mungkin saya hanya garis besarnya saja. Kok nggak bisa Pak di Karang, jangan di Karang, nggak boleh. Tidak. Oh, Anda di Kalimantan. Anak Abraham, anak Daud. Ya. Sampai pada Yusuf. Nah, itu silsilahnya. Cepat banget nyampainya Pak, nggak ada tengah-tengahnya. Oh Bang, cuma kena pelanggaran. Sungguh banyak, banyak sekali. Ntar dia naik lagi kok. Saya tidak hafal ya. Kita ke nggak hafal. Jujur saya tidak hafal. Oke, baik. Saya tidak hafal. Jujur saya tidak hafal. Saya tidak hafal itu. Jadi yang untuk secara umum, anak Abraham, anak Daud, dan anak Yusuf, artinya itu bapaknya ada 3 dong. Kalau Bapak mau cari silsilah Yesus, begini Pak, saya kasih, kan Anda nggak tahu nih, saya kasih tunjuk. Adanya di Matius 1 nomor 1 sampai 16. Di situ ada silsilah Yesus Pak. Oke, Bapak punya Bible nggak Pak, bisa dibaca? Ya. Cuman saya sementara tidak di rumah ini, saya di tempat kerja. Tidak di rumah, baik, nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga sebelum dimulai lagi.
Apakah Tuhannya Kristen sama Tuhannya dengan para nabi sebelumnya? Seperti pertanyaan tadi. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi sebelum itu? Silakan. Kita tidak tahu. Kalau persoalan Tuhan, 3 tahun ke depan, kalau Tuhan itu kan kita bisa bedakan. Tapi kalau menurut iman kekristenan, kan akan menuhankan Tuhannya Yesus. Ya Tuhan itu sama. Begini saya persingkat ya. Apakah Tuhan Anda Kristen ini sama dengan Tuhannya Abraham? Kami di gereja itu mendoakan orang-orang. Sama. Coba sebutkan Tuhannya Abraham namanya siapa? Yahweh, YHWH, Yahweh. Tuhannya orang Kristen namanya siapa? Baik, kita lanjut. Yahweh, YHWH. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Itu terjemahan. Wah, kok Tuhan terjemahan? Gimana sih, Pak? Diulang dulu. Jangan ketawa, diulang dulu, jangan. Dia kan belajar juga nih. Tuhan Kristen namanya siapa, Pak? Yahweh. Bukan Yesus, bukan Yesus. Yesus itu manusia, dikasih nama Yesus. Jadi Tuhannya Kristen Yahweh atau Yesus? Tuhannya Kristen Yahweh atau Yesus? Yesus itu bukan Tuhan, itu manusia. Oh, dia manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak menuhankan anak orang. Baik, makasih Pak. Perbaikan selesai. Perbaikan selesai. Silakan lagi giliran Anda yang bertanya, silakan. Pak, Yesus itu terjemahan dari mana, Pak? Katanya Janganlah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Jangan, kasihan. Yosua. Silakan giliran Anda lagi yang bertanya, Bang. Silakan Pak Nelar. Ya, saya kira ya sudah cukup sampai di situ karena yang saya bertanya hanya intinya tadi, yang saya bertanya bahwa ada silsilahnya ternyata ada dari Ibrahim ya, dari Abraham. Ya. Begitu. Bisa diperjelas sedikit lagi, diketahui bahwa pendengar di luar sana sedikit diketahui di kitab Taurat sampai pada Injil yang diimani oleh orang Kristen tidak ada satu barisan pun silsilahnya Ismail masuk di dalam Taurat dan Injil. Oke, biar Ustadz Tatap berikan penjelasan lagi yang sejelas-jelasnya ya Pak Nilraya. Anda diam dulu. Silakan Pak Ustadz. Ustadz Tatap, silakan. Diperjelas lagi. Sembahan para nabi. Bible tidak ada silsilahnya Ismail itu ya, Bang Andi ya. Iya, tidak ada. Silakan Pak Ustadz. Diperjelas lagi konsep ketuhanan para nabi Pak Ustadz. Itu intinya di sana. Silakan. Iya. Jadi konsepnya para nabi itu kalau di dalam Islam itu adalah tauhid ya. Nanti saya akan menjelaskan dengan dalil-dalilnya bagaimana semua para nabi itu kita buktikan dengan Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Qur'an. Ini ternyata sama-sama ada. Pertama pokoknya dulu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Ini tauhid. Makanya kalau kita pakai ajaran manapun, Nabi Muhammad, kul huwallahu ahad. Atau banyak ilahu wahidah. Yang satu-satu, ya. Itu banyak. Ya. Nah, ternyata memang ini pertama ajaran para nabi itu tauhid. Ya, yang kedua menceritakan sifat-sifatnya Nabi sama. Misalnya, kalau kita pakai pertama tauhid dulu. Ya, kalau tauhid, kalau Islam Al-Qur'an kul huwallahu ahad, kalau Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32, 1 Timotius 1:17. Itu tauhid. Kedua, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Misalnya As-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Atau dalam Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, para nabi itu menceritakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Misalnya Al-An'am, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau Perjanjian Lama Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Atau Perjanjian Lama Baru Yohanes 5:37. Bahkan kata Musa, mati manusia kalau melihatnya. Nah, jadi cocok antara Al-Qur'an, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tentang ketauhidan, tentang sifat-sifatnya Tuhan, itu sama. Baik Al-Qur'an, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jelas itu. Dan Kristen tidak bisa karena sudah kacau dari awal bahwa Tuhan itu bisa turun. Padahal kalau dalam Bible ya
kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Nah, kecuali ajaran pagan, dewa-dewa itu inkarnasi menjadi manusia. Ini gak nyambung, kabur udah dia. Waduh. Kabur, Tat. Giliran di kesempatan lo dia bertanya kenapa mesti pergi gitu. Tapi kita berhasil membawa Bapak ini ke jalan kebenaran bahwa dia tidak menuangkan lagi Yesus gitu kan. Ya, Lama-lama. gitu. Alhamdulillah. Bocor Pak Jul. Pak Jul bocor Pak Jul. Rika itu apa itu? Pak Jul, Saya nggak ada dengan Pak Jul bocor Pak Jul. Pak Jul kedengaran Pak Jul. Pak Jul. Fokus saya itu ke Lagi ngopi. Kayaknya Pak Jul. Di mana sih dia? Pak Jul bocor. Nah. Oke. Oh, Bang Moto itu gimana tuh Bang Moto tuh? Bang Moto silakan berikan edukasi dong Bang Moto. Manusia. Ilmunya jangan disimpan Bang Moto, diberikan ilmu dong. Enggak, udah cukup dari Bang Handi tuh, dari Ustaz Tata, Bang Oji, semua udah cukup itu, Masya Allah, ilmunya mantap-mantap Bang. Enggak, itu Yesus itu manusia tuh ngakuin juga tuh. Ya Alhamdulillah. Tapi memang konsepnya dia nanti dia 100% manusia kan Bang Handi. Nah, tapi kita nggak tahu balik itu disembah apa enggak. Belum kesana Gua sih. penasaran nih. Gue bilang kamu katanya untuk semua orang, gimana sih? Udahlah, kasihan dia itu kearifan lokal, dia biasa begitulah orang di daerah gitu ya biasa. Sekarang ini teman-teman di sini tadi ada yang belum terjelaskan itu. Sebenarnya Injil seperti apa sih itu? Injil itu di mana sekarang gitu loh. Ya mungkin ini harus dibahas dulu nih. Karena banyak juga teman-teman perlu tahu itu. Ini kasih naikin ini Tuan Jo. Udah kalau kalian bisa tobat sana, kalian takut sama. Ya, Tuan Moto dulu ya. Sebentar, Tuan Moto jelaskan dulu Injil itu seperti siapa dan Injil ini di mana sekarang gitu loh. Injil itu untuk siapa ya? Untuk Nabi Isa alaihissalam. Injil sekarang ada di mana? Mudah bagi muslim menjawabnya. Apapun yang termaktub yang dioralkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam itu yang termaktub dalam Quran, itulah Injilnya. Setuju. Siap. Lanjut yang lain. Kalau ada yang mengatakan Injil Markus, Injil Lukas atau ke Injil 4 itu bagaimana itu? Salah itu. Salah itu. Yang benar Injil Al-Quran dan Injil Hadis itu baru benar. Berarti pada masa itu Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan itu hanya SBLV Moraya, Bang Moto ya? Apa tuh? SBLV apa? Cuma oral. Oh iya, CBLP. Iya. CBP. SBLV. Yang ketawa terus Ji ah. CBLV. Oh iya, Bang Indra. CBLV. CBLV. Berain. Alv. Hidung agak sedikit. Bingung. Hidung agak sedikit dibendengin. CBLV gitu. Bendengin dikit. Iya. Bentar. Jadi saya itu yang, saya itu artinya yang. CBLV gitu. Wah, coba dipencet. Hidungnya dipencet Bang. CBLV. Saya itu artinya ya. CBLV gitu. Malah ini penyiksaan. Bang Adi ini lama-lama ya kayak singkong rebus itu. Bicaranya empuk tapi nyeretin gitu. Ya, saya itu artinya yang. Itu itu di atas atau di dalam, peh itu lidah. Jadi Torah yang dilafalkan maksudnya. Oke. Tuan Moto dijelasin dulu dong, itu ada pertanyaan lagi selanjutnya buat Tuan Moto sama Pak Indra nih. Apa tuh Abang? Jadi diajarkan itu, gitu selama ini gitu ya? Lihat oral. Oh, iya. Iya, jelaskan karena kan kita tahu selama masa pelayanannya itu yang berapa ya? 30 sampai 33 yang termaktub di Injil ya. Injil Biblos. Itu tuh dia kan nggak mengajarkan itu apa 4 sinoptik Biblos dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, enggak gitu. Itu kan adanya kan paling tua bahkan itu bukannya Matius, harus itu Markus itu kan. Nah itu ya nggak diajarkan yang itu gitu, tapi dia mempunyai polarisasi yang berbeda dengan yang apa yang kita ketahui sekarang gitu. Artinya bahwa memang yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kalau secara kita ya itu nggak divalidasi oleh Yesus sendiri gitu. Oke. Artinya Yesus Mesias atau Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu itu tidak berbentuk tulisannya, artinya lisan ya. Siap Bang Andi ya. Oke.
Oke. Nah ini Nah, hotelnya ini mana ini? Kok kabur? menunggu lagi Pak Kabur Indra. itu. Kita edukasi dulu, kita edukasi nih. Pertanyaan kepada Ustadz Tata, Krismoto dan Mbak Indra. Kalian ini kan Ustadz Tata ahli, lancar, guru membaca Al-Quran. Pak Indra, Krismoto lancar membaca original text Bible Hebrew begitu ya. Bagaimana sih cara memulai dasarnya bisa belajar itu? Apakah seperti di Al-Quran Iqra dulu apa seperti apa? Silakan dulu berdua nih, bagaimana cara mempelajari bisa membaca dengan baik itu? Silakan. Jadi semua bahasa itu dipelajari dari mengenal huruf. Jadi bukan cuma bahasa Arab. Gini Bang Andi, ketika kita dalam bahasa Arab itu tahapan awal itu mengenal huruf-hurufnya, alif, ba, ta sampai ya. Begitupun bahasa Indonesia. Kita mengenal A, B, C sampai Z. Ya, karena dengan huruf itu maka kita dapat membacanya dengan benar. Itu yang benar. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana bahasa Yunani, bagaimana bahasa Ibrani, bagaimana bahasa Aram, bagaimana bahasa Inggris, ya diawali dengan mengenal hurufnya. Ya kita hafalkan alef, bet, gimel, dalet, ya kan, he, wow, kemudian ada zayin, kemudian ada het, kemudian ada tahu, kemudian ada yod, dan seterusnya ya. Jadi bahasa Ibrani juga seperti itu, bahasa Yunani juga kayak gitu, kayak misalkan alfa, beta, gamma, delta, ya kan, iota, dan seterusnya, itu kan. Seperti itu. Jadi kita harus mengenal hurufnya dulu. Nah, setelah kita mengenal hurufnya, kita ikro, kita membaca, ya kan. Kalau bahasa Arab kan ada tanda baca sama Ibrani ya. Kalau bahasa Arab kan ada tanda baca A, fathah, ya kan. Tanda baca I, kasroh, ya kan. Ada baca U, domah, ya kan. Nah, kalau bahasa Ibrani ada patah A, kemudian ada hirik I, ada U itu suruk, ya, kemudian O itu holem, kemudian ada E itu sere. Nah, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani sama dengan bahasa Indonesia, dia berbeda dengan bahasa Arab ya. Ya misalkan delta tambah alfada gitu. Itu Bang Handi. Nah, itu mudah sebenarnya. Ya Jadi mudah bagi Bang Indra udah bisa. Pertanyaan selanjutnya, di mana sih orang bisa belajar itu di Indonesia? banyak download aja di Play Store atau download di Google PDF tata bahasa Yunani, tata bahasa Ibrani, tata bahasa Aram, banyak. Bahkan yang selama ini menjadi materi saya sama Kang Moto itu PDF dari STT, Sekolah Tinggi Teologi ya. Kayak materi bahasa Yunani, materi bahasa Ibrani itu kita ngambil bukan dari Ustadz Tahta, dari STH MTH. Gitu. Oke. Anda kenal dengan Pendeta Yakub Sulistyo? Iya itu. Pernah mendengar. Ini ada topik ya. Sebentar ya Pak Ibu Tetia baru naik. Pendeta Yakub Sulistyo berkata begini. Kalau pendeta atau siapapun dari Kristen diskusi atau debat sama apologet Muslim, itu pasti selalu kalah, KO, ngotot dan memalukan. Karena berdasarkan data terjemahan yang salah. Anda setuju berdua? Setuju. Setuju sekali. Oke. Setuju sekali. Baik. Apa penyebabnya mereka ini? Kenapa selalu udah kalah ngotot? Kenapa kira-kira kurang gizi apa gimana? Nah, itu yang tadi Bang Handi sebutkan, karena sebagian besar ya, keseluruhan saya mengatakan sebagian besar mereka itu bersumber menggunakan bahan terjemahan, dan mereka benar-benar buta huruf terhadap bahasa asli. Kalau minimal dia bisa membaca saja nih Bang Handi, tidak buta huruf, membaca bahasa asli, gramatika belakangan lah, maka mereka bisa tahu itu salah secara dasar. Misalkan di dalam bahasa asli disebut Ismail, diterjemahkan Israel. Oh iya, betul, ada itu. Itu tanpa memahami gramatika udah tahu loh, kok Ismail jadi Israel ya? Nah, itu tanpa gramatika. Tapi kalau gramatika yang lebih mendalam lagi bisa. Gitu. Jadi kalau di Islam ada nggak kemungkinan Al-Qur'an salah terjemah? Ada. Tetapi ada apakah para penerjemah Al-Qur'an ini
termasuk Depak ini terbuka untuk dikritik, terbuka. Karena di setiap Al-Quran terjemahan di awalnya sudah diberikan warning bahwasanya kami menerjemahkan tidak bisa maksimal, ya kan? Apabila ada kesalahan kami terbuka untuk kritik. Dan kemudian Al-Quran terjemahan itu diedarkan dengan bahasa aslinya, sehingga ketika di situ dikatakan wa arsalna ilaihi, ya kan, misalkan ya bunayya itu qala Yaqub li banihi, misalkan begitu ya. Ketika Yakub berbicara kepada anak-anaknya, kemudian diterjemahkan begini, itu qala Yakub diterjemahkan dan ketika Yusuf. Nah, langsung ketahuan loh. Kok bisa Depak ini? Yakub jadi Yusuf. Nah, ini nanti terbuka Bang Handi. Tapi ketika hanya mengedarkan bahasa terjemahan dan di lingkungan-lingkungan tempat mereka ibadah itu tidak diajarkan membaca, itu sama saja seperti tidak ada keterbukaan. Itu Bang Handi. Artinya dan sebagian mereka ini jujur aja, sebagian mereka jadi ngerti ada terjemahan salah bukan dari pemuka-pemuka mereka, itu dari kita. Ini kan riskan gitu. Ini kan apa ya? Sangat ironi bukan riskan, ironi. Ya. Artinya, Bang Indra, terjemahan sebuah kitab suci itu nggak boleh jalan dengan sendirinya, harus ada original teksnya yang ada, ya. Betul ya. Jadi kitab suci itu hanya boleh keluar itu dengan dua model, bahasa asli saja untuk yang memang sudah tahu bahasa terjemahannya, dan bahasa asli plus terjemahan untuk yang belum menguasai bahasa asli. Itu. Jadi Al-Quran itu sudah sangat disiplin. Oke, Tuan Moto. Kang Moto. Tuan Moto, terjemahan itu kitab suci apa bukan? Bukan Bang Hadi. Bukan, terjemahan ya, baik. Terjemahan derajatnya. Dan silakan. kayak gini, aku izin tambahkan Bang Hadi dan Mas Indra Mose. Jadi ada tahapan lagi gitu kan, sama lah kita nanti di dalam semitik itu misalnya kan setiap huruf itu mempunyai hak untuk dibacakan secara benar gitu kan. Nanti kita belajar cara gutural vokalnya, groniknya seperti apa gitu kan. Dan di dalam Islam juga gitu. Nanti ketika kita sudah bisa membaca Quran, kita ini jujur aja Bang Handi ya, karena kan Muslim itu kan apa ya? Nanti Ustadz Wafi itu bilang atau pernah memberi nasihat kepada saya atau ke kita semua bahwa nanti kalau di dalam alam kubur itu bukan hanya ditanya seperti yang kita pahami yang sudah gitu, bukan hanya mantra buka manabiuka gitu kan, tapi nanti ada pertanyaan sebagai seberapa jauh pemahamanmu tentang Islam, itu akan ditanyakan juga. Dan ini makanya para Muslim ini giat belajar tentang agamanya itu seperti harus bisa mengerti atau membacakan, terus nanti naik bagaimana cara nausorof, dan kita pun Muslim itu ya belajar bagaimana Quran itu, kita tuh bagaimana nanti ini tuh dalam gramatikalnya nausorofnya seperti apa, nanti itu masuk ke dalam ini tuh isim apa, isim nakiro, apa isim makrifat, apa itu isim nakiro, apa itu isim makrifat. Jadi sehingga kita tuh Muslim tuh tahu, oh ini tuh Quran ini, oh yang dimaksud huruf ini tuh seperti ini, oh ini huruf kemasukan jer misalnya gitu kan. Dan nanti di dalam Ibrani juga ada namanya Seva Binyan, atau kalau di Arabkan itu Sabah Bunyan. Bunyan itu bangunan. Kalau di Arabi, kalau di Ibrani juga sama, bangunan. Cuma satu binyan, satu bunyan. Dan itu ada kaidah gramatikalnya juga. Gitu Bang Handi. Oke, terima kasih. Lanjut. Kita sambut yang baru bergabung, ada Ibu Teti Munder dulu. Ibu Teti Munder, selamat siang. Ibu Teti Munder, laki apa perempuan nih Teti? Teti Munder atau Bung Predi? Silakan. Bung Predi. Ya, selamat siang Bung Handi. Jumpa lagi. Udah lama kangen. Wis, mantap. Ada juga yang kangen. Kali ada Bung Predi ini terbuka di sini. Di sini terbuka teman. Ketemunya di TikTok lagi. Ya, bagaimana Bung Handi? Bung Predi di sini, oh iya, ketemu di sini kita. Bung Predi terbuka di sini, boleh teman Kristen untuk bertanya tentang keislaman. Di sini ada Pak Ustadz Tata, ada Pak Indra Mose, ada Pak Chris Moto gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang barangkali yang simpel aja saya tanya, bisa nggak? Bisa.
simpel tapi saya nggak paham gitu. Maksudnya orang Kristen itu terus terang saja ya, jarang sekali untuk membaca Al-Quran biasanya. Biasanya hanya para debater yang ingin ingin debat untuk mencari tahu apa. Tapi pada umumnya kalau Kristen seperti saya begini jarang gitu. Yang barangkali saya tanyakan saja itu yang setahu saya itu kitabnya Al-Quran itu dari sampai Anas, dari Al-Fatihah sampai Anas itu 114 itu semuanya disebut surat. Bisa dijelaskan kenapa disebut semuanya surat itu? Oke. Ustaz Tata masih mendengarkan? Iya. Silakan Ustaz. Jadi nama kitab itu ibaratkan buku. Buku itu ada judulnya, ada perikopnya, supaya orang-orang bisa gampang memahami. Kalau asbabun nuzulnya turun, tidak ada nama. Yang menentukan nama itu Rasulullah. Namanya dalam ulumul Quran tauqif. Tauqif itu Nabi dibimbing untuk memberi nama. Makanya menurut Qurtubi, ketika ayat-ayat ini turun, wahyu turun, maka Nabi Muhammad memanggil sekretarisnya. Letakkan ayat ini, ya juga di surat ini. Nah nanti sesuai dengan isinya. Misalnya surat Al-Baqarah. Kenapa kok ada nama surat Al-Baqarah, sapi betina? Karena isinya menceritakan Nabi Musa ketika disuruh menyembelih sapi betina. Makanya ada surat jin. Kenapa? Karena ada kisah di surat itu. Bahwasanya jin juga ternyata mendengarkan wahyu. Ada cerita-cerita kayak gitu. Awalnya turunnya gak ada nama itu. Yang memberi nama Rasulullah atas bimbingan Jibril dari Allah. Makanya urutannya itu dari surat-surat itu yang menyusun juga Rasulullah. Surat pertama bukan Fatihah yang turun, tapi urutannya Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wil, Al-A'la, Al-Lail, sampai terakhir itu An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Jadi adanya surat itu biar orang tahu, oh surat ini keterangan ada di surat ini. Nah, yang mana surat ini sesuai dengan isinya. Kalau surat Al-Baqarah pasti ada cerita tentang sapi, yaitu Nabi Musa diperintah untuk menyembelih sapi. Surat apapun sesuai dengan asbabun nuzulnya, gitu, nama-nama itu. Jadi intinya ada surat, ada ayat, ada wakaf, semua itu supaya umatnya Rasulullah bisa mudah memahami Al-Quran, gitu. Ya, silakan. Bisa mudah memahami dan mengingat dan menghafal ya Pak Ustadz. Kira-kira begitu Pak Freddy, silakan. Terima kasih Pak Ustadz Tata. Artinya seperti begini supaya kita pahami toh. Artinya kita tidak tahu, kita bertanya supaya kita bisa memahami. Mungkin satu poin lagi, kalau berarti beda ya dengan yang di Kristen itu. Kalau di Kristen itu kalau yang disebut surat itu maksudnya sesuatu yang ditujukan kepada suatu tempat. Contohnya Rasul Paulus menulis surat di Roma. Jadi ditujukannya di Roma, kemudian misalnya di jemaat di Efesus. Tapi kalau di Al-Quran itu bukan ditujukan kepada suatu tempat ya. Kira-kira begitu Pak Ustadz Tata. Oke, saya perjelas ya. Dia surat itu dia pikir ada orang menulis surat ditujukan kepada seseorang atau kepada bangsa. Seorang, ya, kira-kira begitu. Maksudnya dia, apa bedanya surat biasa, surat dinas nih, surat Paulus dengan surat yang dimaksud di dalam Al-Quran Pak Ustadz. Itu kira-kira ya. Iya, kira-kira silakan. Ya, silakan Ustadz Tata dijelaskan lagi. Yang lain di mute dong yang baru masuk. Iya, memang beda dengan nama-nama yang ada di Bible. Karena kalau di Bible gitu itu memang manusia itu sendiri yang menentukan. Sama dengan buku-buku yang sekarang. Orang nulis buku kan diberi judul sendiri, perikop sendiri. Tapi kalau Al-Quran langsung dari Allah, baik surat, ayatnya, gitu. Ayat pun tidak ada dalam Al-Quran itu, supaya manusia muda umatnya Rasulullah diberi ayat-ayat, ya, biar gampang menghafalkan. Tapi semuanya itu dalam ulumul Quran tauqif atas bimbingan Allah, ya, tidak sembarangan, gitu. Makanya karena bimbingan Allah luar biasa Al-Quran itu.
anak 7 tahun, 10 tahun bisa menghafal. Ya, karena bimbingan Allah sudah, surat-suratnya, ayatnya. Jadi luar biasa. Kalau bimbingan manusia, tidak ada yang hafal itu. Sampai sekarang nggak ada gitu. Silakan. Bible sampai 100 tahun umurnya nggak hafal. Oke, Bang Freddy silakan. Jadi berbeda Bung Freddy antara surat biasa gitu ya. Berbeda, iya berbeda maksudnya dalam pemahaman orang awam itu kan yang namanya surat itu kan kita harus menyurat ya. Menyurat kepada suatu tempat, di suatu tempat gitu. Kita tulis surat gitu. Nah, sedangkan yang surat yang dimaksudkan di Al-Qur'an itu yang dijelaskan Ustadz Tata tadi bukan seperti itu. Kalau di Al-Quran itu surah, bukan surat. Pak. Boleh saya jelaskan tentang surat? Boleh. Jadi maksudnya surah itu bukan surat ya? Ya, bentar Bang. Ya silakan. Jadi begini Pak, bahasa Indonesia ini sering menyerap daripada bahasa asing, termasuk juga bahasa Arab, tetapi maknanya itu geser. Karena seperti ya, jadi banyak kosakata dari. Turunin dulu nih Bujang Minang ini berisik. Mengganggu banget, Bajul. Ya, dia naik berisik dia, mengganggu orang lo ini, kita ini kajian loh. Jadi begini Bung Freddy bahwa bahasa Indonesia ini sering menyerap dari bahasa di luar Melayu, tapi penyerapannya itu tidak maksimal. Nah, salah satunya adalah ini yang Bung Freddy katakan tentang tentang tadi surat ya. Surat ini memang bahasa Indonesia menyerap daripada bahasa Arab, dan di dalam bahasa Indonesia surat itu adalah sesuatu yang bertulis ya. Menulis itu dibilang surat, dan surat ini diberikan ketika tulisan ini diarahkan kepada seseorang, dibilang surat, atau kepada banyak orang. Misalkan surat pengumuman, surat cinta, surat pajak gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab, surah itu berasal dari kata gambar, Bang. Surah itu berasal dari kata gambaran, ya kan? Jadi ketika Al-Quran itu dibilang bukan surat sebenarnya, tapi surah dalam bahasa Arab, bukan surat tapi surah. Tapi Indonesia kemudian menyerapnya menjadi surat. Tapi dalam bahasa Arab diucapkannya dengan surah. Surah artinya gambaran. Ya. Oke, jadi biar paham gini. Kalau surat-surat Paulus ya surat, Paulus ngirim surat. Kalau surah dalam Al-Quran bukan gitu. Jadi surah itu kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang memiliki permulaan dan akhiran. Ya, misalnya Al-Baqarah dari 1 sampai 286, Ali Imran 200 ayat. Ya, terus An-Nisa 176. Berarti yang dikatakan surat itu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang memiliki permulaan dan akhiran. Ya, sebagai tingkatan untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, gitu definisinya. Bukan surat menyurat cinta, bukan gitu. Ya. Oke, lanjut. Pemaknaan kata surah atau surat dalam Arab dan Indonesia ini beda. Kalau dalam bahasa Indonesia surat itu adalah sesuatu yang dituliskan yang punya maksud penting. Misalkan surat tanah maksudnya adalah untuk mengklarifikasi bahwa tanah ini milik seseorang. Surat cinta untuk mengungkapkan bahwa saya cinta kepada istri saya, kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab begitu bukan namanya surat, Pak Freddy, namanya ar-risalah. Betul nggak Ustaz Tata? Ada risalah. Jadi pada intinya berarti surah dengan surat yang Indonesia itu beda. Artinya makna daripada surat bahasa Indonesia dengan makna daripada surah dalam bahasa Arab itu maknanya beda berarti. Karena kalau bahasa Indonesia itu yang namanya surat itu sesuatu yang ditujukan kepada seseorang atau suatu tempat. Kira-kira begitu ya, ada perbedaan surah dengan surat. Makanya coba lihat Bible berbahasa Arab yang bisa baca tulisan Arab. Surat-suratnya Paulus itu dibilang ar-risalatu ila Makabi. Ya, surat Paulus kepada bangsa Makabe. Ar-risalatu ila ar-Rumi, ya kan? Risalahnya Paulus kepada orang Roma. Ar-risalatu ila Ibraniyah, ya. Risalahnya Paulus kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani gitu. Bukan dibilang suratu Paulus ila, bukan, tapi ar-risalah. Bilangnya gitu. Oke.
Silakan Bung Freddy, tanya lagi Bung Freddy. Anda baru datang nih, kemana aja Anda ini ya? Ya itu cukup aja itu yang udah ya jelas artinya beda begitu. Yang kadang-kadang juga saya pusing ini, kenapa ini surat? Apakah seperti surat yang ditulis oleh Rasul Paulus? Karena pernah saya tanyakan ke teman yang Muslim yang lain, dia bilang surat sama, tapi ditujukan kepada kaumnya. Tapi ini kalau penjelasan Pak Ustadz, Tata beda nih. Ada penjelasannya bilang di surat itu ditujukan kepada kaumnya. Nggak usah dibawa pendapat orang lain masuk ke sini. Pak Freddy, begini Pak Freddy, di dalam bahasa Indonesia ini kan kita mengenal 7 hari dalam seminggu ya Pak, dalam sepekan ya. 7 hari dalam sepekan. Nah, 6 nama hari itu diambil dari bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu diambil dari bahasa Portugis, Domingo. Yang artinya minggu dalam bahasa Portugis itu 7. Padahal menurut kaidah kita orang Indonesia hari Minggu itu hari pertama, kan nggak pas Pak. 7 kok dijadikan pertama. Karena Isnain, Senin dalam bahasa Arab aslinya 2. Sulasa 3, Rabu 4, Khamis 5, Jum'ah As-Sittah 6, ya kan, Sab'ah 7 Sabtu. Nah, sekarang angka 1 kok 7 lagi. Nah, itu salah. Tetapi sudah lazim di lidahnya orang Indonesia. Makanya sebenarnya bahasa Indonesia ini perlu banyak revisi dari ini lembaga pelestarian bahasa Indonesia. Harus ada revisi-revisi ulang sesuatu yang harus diluruskan. Termasuk tadi surat, ya kan. Nah, kata sabar ini diserap dari bahasa Arab, Pak. Kalau Pak Freddy ketahui. Kata sabar diserap dari bahasa Arab. Tapi sabar dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Sabar dalam bahasa Indonesia itu pasif. Artinya apa? Ketika kau ditimpa musibah sabar, pasrah. Dalam bahasa Arab tidak. Sabar itu artinya tegar. Artinya apa? Sekalipun kau diterjang, maju terus. Nah, ini beda. Nah, ini juga bahasa Indonesia harus dikaji ulang para ahli-ahli bahasa, diluruskan kembali sehingga orang berbahasa Indonesia itu bisa maknanya benar. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Bang Freddy tanya lagi dong. Udah cukup aja gitu. Gimana dengan Pak Esra Soru, Bang Freddy? Udah bisa komunikasi? Gimana dengan Pak Esra Soru, Bang Freddy? Udah bisa komunikasi? Bang Freddy, Bung Freddy, gak dengar lagi apa ya? Bung Freddy hilang dia. Kesempatan bertanya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Yang mau naik bertanya silakan. Kesempatan loh ini. Jangan sampai kau bilang, kalian bertanya saja. Ini kesempatan Anda bertanya. Kang Moto mungkin monitor Kang Moto. Kita sambut dulu nih Bang Indra. Mas Indra, iya. Ya, jadi begini. Untuk 5 kitab Musa namanya LAI dalam halaman terjemahkan. Nah, saya kira ini dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Ibrani, karena artinya tidak spesifik. Contoh, Beresit. Beresit itu dalam bahasa Ibrani itu artinya pada mulanya. Resit itu permulaan, B itu preposisi, artinya pada awalnya. Jadi menceritakan tentang awal. Tetapi diterjemahkan di Indonesia kejadian. Kejadian itu kan nggak selamanya awal, bisa belakangan. Betul nggak? Iya. Betul ya? Nah, ini juga sebenarnya kurang spesifik. Berbeda dengan ketika misalkan dalam Al-Quran ada surah namanya apa? An-Naml. Diterjemahkan semut. Ya memang semut itu ya An-Naml. Al-Baqarah sapi betina. Memang sapi betina ya Al-Baqarah. Apa ada yang terjemahkan? Nah, kemudian surat yang kedua dari 5 kitab Musa ya. Ada namanya Shemot. Shemot secara kaidah bahasa Ibrani jamak daripada Sem. Sem itu nama. Ot itu jamak perempuan. Maksudnya nama-nama. Jadi secara kaidah bahasa Ibrani mengatakan bahwa kitab ini namanya berisi tentang pokoknya adalah nama-nama yang paling inti di situ. Nah, oleh bahasa Indonesia jadi apa? Keluaran. Jauh kan? Jauh. Jauh nggak? Exit bahasa Inggrisnya exit. Nah, maksudnya Exodus ya, Exodus. Nah, itu. Jadi memang dari awal itu kesalahan bahasa apabila tidak diluruskan maka akan salah kaprah. Sama dengan tadi, Beresit jadi Genesis, Genesis jadi kejadian. Nah, makanya saya memberi saran terhadap kata-kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa di luar Melayu, seperti bahasa-bahasa daerah, ya.
juga seperti bahasa-bahasa asing. Maka lembaga bahasa Indonesia harus punya kajian khusus setiap tahun mungkin untuk mengevaluasi serapan-serapan dan diluruskan sebagaimana bahasa Indonesia telah berhasil mengeluarkan ideologi EYD, ejaan yang disempurnakan udah berhasil ya kan. Nah, sekarang kita bukan ejaan yang disempurnakan tetapi makna yang disempurnakan. Coba dibikin program gitu supaya anak bangsa ini cerdas. Karena kalau anak bangsa berpegang kepada sesuatu yang keliru, maka kedepannya keliru semua. Nah, itu seperti tadi masalah. Kurang lebih seperti itu. Ini saran dari saya saja. Oke, baik, kita akan masuk ke materi ya. Ini kita luruskan lah semua orang-orang yang selama ini gabrul gitu ya. Menurut Anda itu ada terjemahan yang sangat saya nggak senang gitu, sangat penistaan. Di situ roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1:3 kalau nggak salah. Menurut Anda ini terjemahan gabrul apa benar nih? Siapa yang menjawab dulu? Tidak semuanya. Untuk merah hefet itu kan berasal dari kata rahaf dalam bahasa Ibrani. Merah hefet artinya yang melayang-layang atau yang terombang-ambing, itu benar. Tetapi objeknya ini, subjeknya ini yang melayang-layang siapa? Ruh Elohim diterjemahkan roh Allah. Jangan ketawa dong. Salah. Kata kerjanya benar, predikatnya benar, kata kerjanya, tapi subjeknya yang salah. Ya benar nggak Kang Moto? Atau gimana Kang Moto? Ada pendapat lain? Nanti kalau muslim ya paham lah, kalau yang itu nanti seperti yang itu apa Mas Indra, tahta kemuliaan kisya kabot itu kan, wasya kursihus samawati wal ard. Iya. Iya, sebenarnya itu kan itu seperti ayat kursinya seperti ayat kursinya Al-Qur'an sebenarnya kalau ayat itu. Dikembaliin dong, apa kalau terjemahan yang benar apa di sana itu loh? Apa kok bisa ada roh Allah melayang-layang gitu? Secara harfiah harusnya di situ ruah itu bukan roh, tetapi angin. Bahasa aslinya dulu dong, baru. Tuh. Bahasa aslinya, karena kalau roh dalam bahasa Indonesia itu kan angin atau sesuatu yang gaib, yang eksistensi, yang dimaknai sebagai jiwa ya, sebagai ruhnya, artinya menghidupkan makhluk gitu. Nah, tapi ruah yang dimaksud di sini kalau bahasa Ibrani, ruah yang menghidupkan jasad manusia atau jasad hewan itu bukan ruah tapi nefes harusnya. Ya Kang Moto ya? Iya. Nah, kalau di situ ada ruah hakodes, apa itu ruah hakodes? Kalau ruah hakodes artinya angin yang suci, tetapi angin ini dalam bahasa Yunani bisa dimaknai utusan. Jadi utusan yang suci, maksudnya Gabriel Hamalah, malaikat Jibril. Terus kenapa ada kata Allah yang melayang-layang dari itu? Gimana itu? Gimana Ustaz? Ya, biar cocok ya. Sebenarnya kalau kitab suci itu, kenapa dalam Islam itu kitab suci harus tahu 15 ilmu. Biar kita tidak bingung. Ada namanya lafadz yang mustarok. Misalnya roh itu kalau dalam Al-Quran tidak semuanya bermakna roh. Begitu juga bahasa asli kitab suci yang lain. Makanya kata Indra Mose itu roh Akodes itu ibaratkan Jibril itu sama dengan Al-Quran. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus roh kami yaitu Jibril. Nanti di ayat yang lain roh itu makna beda lagi. Ada bermakna wahyu. Misalnya yanzilul malaikatu birruh. Ya, malaikat turun membawa ruh. Ruh di situ Al-Qur'an maksudnya. Ada juga nazzala ruhul kudusi. Ruhul Kudus turun mir rabbik dari Tuhannya. Maksudnya apa? Malaikat Jibril. Atau roh bermakna nyawa. Kita hidup itu karena roh. Ada roh. Berarti yas'alunaka 'anir ruh. Nah, beda lagi maknanya. Berarti roh jasad ini kita hidup itu kan diberi roh oleh Allah. Makanya memahami Al-Quran harus tahu lafadz yang mustarok. Begitu juga memahami kitab suci. Apakah itu perjanjian lama? Kalau tahu bahasa aslinya, tidak semua roh apa itu langsung bermakna satu, tidak. Tergantung teksnya di situ membahas apa. Sama seperti Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Loh, ini kok malaikat turun membawa ruh? Apa di situ? Berarti wahyu. Fa arsalna ilayya ruhana. Jibril.
Nazzala Ruhul Qudus, Jibril. Yas'alunaka 'anir ruh jasad. Ya, jadi harus tahu seperti itu ya. Lanjut. Oke, kalau pertanyaannya ada kata nih roh Allah. Ini bahasa yang benar apa bahasa yang gabrul nih roh Allah gitu. Silakan. Itu salah dua-duanya, salah di roh, salah di Allah. Okay. Ruah itu harusnya terjemahkan angin. Nah, angin, kemudian Elohim itu diterjemahkan yang maha kuasa. Jadi anginnya yang maha kuasa melayang-layang atau berterbangan di atas permukaan air. Maksudnya air laut itu. Oke, baik. Jadi bukan ini gabrul banget ya kalau Tuhan air laut. Iya. Itu di atas permukaan langit. Iya. Itu sebenarnya itu aras Bang Handi. Arasnya aras menurut bahasa Ibrani itu. Iya. Tapi karena kan langit dalam bahasa Ibrani kan dibilang syamayim, ya kan? Oh iya. Jadi dari kata mayim air, sya itu di atas, mayim itu air. Jadi air yang di atas. Jadi dalam tradisi Yahudi itu meyakini bahwasanya air itu ada dua, lalu dipisahkan. Air yang satu di bawah menjadi lautan, air yang atas menjadi langit. Makanya dari langit turun hujan. Sebenarnya di Al-Quran juga ada. Dan sesungguhnya langit dan bumi dulunya menyatu, Allah pisahkan. Oke, selanjutnya nih. Dan Allah mengatakan dan sesungguhnya arasnya berada di atas air, maksudnya air yang di atas. Sama dalam bahasa Arab artinya di atas. Iya, sama ini. Nah, lawan kata sama apa? Sumur. Makanya sumur itu pasti galinya ke bawah nggak ke atas. Itu sumur sebenarnya bahasa Arab. Kalau mau tahu. Sumur itu bahasa Arab. Sumur. Sama atas, sumur bawah ya. Kalau misalkan ini. Misalkan kalau di atas itu juga darajat, itu meninggi. Makanya warofa'ahumud darajat diangkat ke ketinggian kedudukannya. Tapi kalau ke bawah Bang Handi daroka. Ini antonim dalam bahasa Arab ya, lawan kata. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang munafik itu di neraka itu paling bawah. Daroka. Nah, wa minal ladina amanu warofa'ahumud darajat. Dan orang-orang yang beriman itu diangkat derajatnya ke atas. Maksudnya apa? Kepada kemuliaan. Nah, itu harus paham seperti yang saya katakan. Harus paham 15 jenis ilmu. Nah, gitu. Oke. Sebelum ke Pak Bin ada lagi nih. Ini harus diluruskan gitu ya. Sebenarnya itu roh itu ciptaan atau roh itu pencipta itu sendiri? Siapa yang mau jawab? Ciptaan. Ciptaan. Karena begini loh. Jadi begini. Dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu ada namanya apa tuh? Mudhof ilaih ya. Ada mudhof ilaih, ada ataf ma'tuf. Itu loh. Jadi artinya ketika dalam bahasa Arab misalnya gini. Ya kan? Kitabun Indra, ya kan? Al-kitabu Indra. Maksudnya kitabnya Indra. Tapi itu apa enggak ada milik dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kitab milik Indra. Padahal dalam bahasa Arab enggak ada milik di situ, tapi sudah mengandung kata milik. Karena itu maksudnya al-kitabu li Indra, kitabnya milik Indra. Tapi memang bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu untuk mudhof ilaih atau ma'tuf itu kata kepemilikannya itu dihilangkan, tapi orang sudah paham artinya. Jadi ketika disebut ruhullah, bukan rohnya Allah membelah diri, tidak, tapi ruh yang diciptakan Allah. Jadi kan ruhullah artinya ruh minallah sebenarnya, tapi dipendekkan dalam kaidah bahasa Semitik, Arab dan Ibrani mengenal ini. Silakan Ustaz Tata lebih tahu ini. Iya. Jadi gini, ketika dalam dua surat ya, di dalam ayat Al-Quran, kalau kita pakai penciptaan Yesus, Nabi Isa, maka di situ Allah mengatakan, fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami meniupkan roh ciptaanku, kan di situ. Karena memang ciptaan. Terus ketika di surat Al-Hijr ya, ayat 29, Allah menciptakan Nabi Adam. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Ya, jadi roh itu ciptaan. Makanya kalau saya praktekkan gini, saya membuat robot atau HP. Kemudian robot itu sudah jadi. Ya, aduh. Kemudian robot itu jadi, tapi belum hidup. Maka aku ciptakan baterai.
lalu dipasang, hidup HP itu. Apakah baterai itu beda dengan HP? Sama-sama buatanku kan? Berarti sama-sama ciptaan itu. Makanya kemudian setelah robot ini jadi, kemudian kami pasang baterainya. Berarti HP, robot, baterai ciptaanku. Makanya faida sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi. Setelah aku menyempurnakan penciptaan Adam, lalu aku tiupkan roh ciptaanku. Setelah aku menciptakan robot selesai, lalu aku pasang baterai. Baterai juga kan pembuatanku. Gitu deh ya. Sama seperti itu. Ya, oke, lanjut. Oke, baik. Izin Sebentar ya, Pak. menambahkan sedikit Bang Andi, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Ini kita edukasi aja nih. Silakan. Izin ya, sebentar. Ya. Oh iya, lanjut Jadi Mas Indra. tadi Ustaz Tata memberikan dua kata yang maknanya sama tentang penciptaan Isa, ya kan? Artinya roh Allah ditiupkan dalam dua ayat berbeda. Yang satu menggunakan min, yang satu menggunakan tidak min. Nah, dalam kaidah ini kebetulan sama dengan gramatika Indonesia, saya akan jelaskan. Jadi Indonesia Ibrani ada kebetulan sama. Jadi begini, yang tadi tidak menggunakan min atau harfu jar yang menunjukkan asal atau kepemilikan, itu biasa menunjukkan tanpa pertanyaan. Jadi Allah itu memberikan penjelasan tanpa pertanyaan, makanya dijelaskan secara detail. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan, maka kata ganti kepemilikannya nggak usah. Karena apa? Jawabannya udah jelas pasti itu. Makanya apa? Fa'arsalna ilaihi ruhana, itu jawaban. Ya, asbabun nuzulnya itu ditanya Nabi itu. Nah, oleh orang Yahudi, maka jawabannya apa? Aku utus kepada mereka ruhku, maksudnya ruh dariku. Karena dari pertanyaan, sama dengan bahasa Indonesia. Saya tanya begini, Kang Moto, ini HP milik siapa? Kalau jawaban Indonesia, HP tahta. Ini HP siapa? HP tahta. Maka bukan tahta itu adalah HP. HP itu adalah tahta, atau tahta membelah tubuh menjadi HP, tidak. Tapi itu HP milik tahta. Kenapa? Menjawab pertanyaan. Ini HP siapa? HP tahta. Tapi kalau tidak menjawab pertanyaan, saya tiba-tiba angkat HP. HP ini milik tahta ya, jangan diambil. Nah itu. Jadi kaidahnya sama. Makanya orang-orang Oten hari ini bingung. Tapi orang Yahudi tidak bingung. Ketika dia mengatakan, Roh HaKodes itu adalah roh Tuhan, bagian dari Tuhan, Trinitas. Roh Elohim bagian dari Tuhan. Ya kan? Nah sekarang ketika muncul di dalam kitab mereka ada kata begini. Ruah Elohim Ra'ah. Rohnya Elohim jahat. Apakah Elohim adalah Tuhan yang jahat? Tidak. Artinya apa? Ruh-ruh atau makhluk-makhluk ciptaan Elohim yang bersifat jahat. Itu nggak usah pakai kata ganti kepemilikan. Tapi orang sudah paham. Karena apa? Ini menjawab. Kalau menjawab nggak usah pakai min atau ilah. Misalkan begini. Alkitabu Indra. Misalkan gini. Mahadal kitab, ya kan? Ini kitabnya siapa, ya kan? Maka jawabannya hadal kitabu Indra, ya kan? Atau Alkitabu Indra. Ini kitabnya Indra. Udah jelas, nggak usah pakai min. Ya, tapi kalau menjelaskan baru pakai min, ya kan? Kitabru min Indra, ya, kitab punyanya Indra dan sebagainya. Jadi mereka itu bingung. Kenapa? Karena mereka menginginkan begini, kalau tidak ada kata ganti kepemilikan, berarti itu memang bagian atau bentuk lain daripada orang itu. Nah, itu kurang lebihnya gitu. Itu sedikit dari yang saya pelajari. Silakan, Tuan Moto. Iya, seperti yang dijelaskan Mas Indra sama aku sedikit menambahkan aja. Jadi kata ruah itu di dalam Ibrani itu setidaknya memiliki 4 arti. Yang betul-betul roh, yang kedua itu apa? Seperti yang kedua semangat, yang ketiga angin, yang keempat wahyu. Nah itu bisa. Yang kelima satu lagi utusan. Ya. Dan ruah itu juga bisa berarti wahyu juga. Nah tadi ada pertanyaan, ruah itu ciptaan bukan sih ya? Kalau menurut Islam juga ya ciptaan. Dan menurut Yahudi juga ini ciptaan gitu. Nah di mana datanya kalau menurut itu? Nah sebentar aku kasih datanya. Nah di sini kan disebutkan Vayomer Ref Yehuda Amar Ref. Jadi berkatalah, kalau kata Amar ini biasanya ada sesuatu yang terjadi nih dalam penjelasannya gitu kan. Raf Yehuda Amar, berkatalah si Raf Yehuda, Asroh Devarim, Aslo Devarim Nevaru Beyom Rison. Jadi Asroh 10 yang terjadi atau 10 yang Devarim ini perkataan Nevaru yang diciptakan Beyom Rison pada hari pertama. Jadi Raf Yehuda ini menjelaskan bahwa ada 10 hal yang diciptakan pada hari pertama. Apa aja gitu kan? Di sini kan Veluhen, di sini apa aja gitu kan?
Nah, di sini disebutkan Syamayim wa Eretz. Jadi langit dan bumi itu diciptakan pada hari pertama. Nanti ada di sini Tohu wa Vohu. Di sini Or, cahaya, wa Khosek, gitu kan. Nah, di sini ada kata ruah. Mayim, ruah dan mayim apa air ya. Roh dan angin, ruah di sini. Jadi kata ruah itu dalam kepercayaannya Ibrani orang-orang Yahudi pun bahwa ruah ini pun ciptaan. Gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada tiba-tiba ada suatu ajaran menganggap bahwa Tuhannya itu roh. Asli, gue baru Itu dapat customer yang bikin gue kalau di speak. dalam Midras itu kan coba saya tadi kan ada berapa hal ya, asyara devarim atau 10 hal ya, atau 10 ciptaan yang diciptakan dengan kata-kata saja jadilah maka jadi itu sebenarnya. Itu ada 10. Di situ juga ada ruah. Ruah itu maksudnya apa? Sebenarnya sebelum jasad ini diciptakan, roh-roh manusia sudah diciptakan duluan. Dalam Midras. Jadi lebih dulu rohnya, baru jasad. Nah, nanti ketika jasad itu sudah siap, baru ditiupkan rohnya. Jadi ketika Allah meniupkan rohnya, bukan Allah meniupkan membelah tubuhnya jadi Adam, bukan. Tetapi roh yang tadi diciptakan duluan, Adam sudah siap, baru dimasukkan dalam tubuhnya jadi. Nah, ketika Adam itu tulang rusuknya diambil jadi Hawa, itu jasad juga awalnya. Ditiupkan roh baru jadi Hawa. Nah, setelah keduanya itu bersetubuh ya, mohon maaf ya. Artinya berjima Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka ada rahim itu, di rahim itu ada janin. Di usia ke berapa ya? 120 hari Allah tiupkan roh. Kurang lebih segitu. Nah, iya. Nah, makanya doa yang baik ya kan, doa yang baik dari sebelum bayi itu adalah dihitung dari masa kehamilan itu. Jadi sebelum 120 hari berdoa. Kenapa? Karena di situ takdir Allah belum ditulis. Gitu. Jadi coba diulang ini biar edukasi nih. Coba diulang mulai dari berapa 0 hari sampai. Jadi roh Allah itu ditiup pada hari ke-120, Bang Handi. Hari ke-120 baru malaikat datang kepada Allah. Wa ya Robku, ini laki-laki atau perempuan? Kalau Allah katakan perempuan, takdirnya perempuan. Walaupun orang tua menginginkan laki-laki. Nah, ketika ya Rob, bagaimana rezekinya? Oh, banyak. Nah, itu mau bagaimanapun dia ditekan ekonominya, tetap dia akan kaya. Gitu. Nah, terus ya Rob, bagaimana suka dukanya? Dia banyak sukanya, dukanya sedikit. Oh, dia kebalikannya atau 50-50 bisa. Nah, umurnya sekian, itu juga di situ. Jadi makanya sebaik-baiknya mendoakan janin istri kita yang hamil adalah sebelum hari 120. Karena belum ditulis takdir. Nah, kalau takdir sudah ditulis nggak bisa berubah. Kecuali takdir yang memang perlu usaha. Tapi kalau takdir yang ini nggak bisa dirubah. Nah, makanya begini. Coba USG ya. USG itu sebelum 4 bulan. Coba kamu USG yang berapa G itu, berapa dimensi itu. Nggak akan itu kelihatan itu. Pelak laki-laki perempuan. Ini kebuktian benar daripada hadis. Coba bayangkan. Masya Allah. Hadis Nabi, zaman Nabi belum ada USG. Makanya kalau orang mau USG, pasti dokter mengatakan apa? Di atas 4 bulan ya Bu, biar kelihatan. Ya, betul. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kira-kira tahu istrinya lagi hamil, ya berdoalah sekencang-kencangnya di saat-saat umur 0 sampai 120 hari ya. Itu kira-kira. Jelaskan Bang Andi, umur 0 sampai 120 hari, bukan 120 tahun ya. Jelaskan. 120 hari. Oke. Selanjutnya nih, kita kembalian ke topik ya. Biar saya mau gali ilmunya semua nih guru-guruku nih. Di dalam terjemahan LAI itu ada huruf Allah besar semua, ada Allah huruf besar semua, ada Allah huruf A-nya saja besar. Ada kecil semua. Iya, menurut Anda apakah penggunaan kata Allah di terjemahan LAI itu menurut Anda seperti apa gitu loh? Apakah biarkan saja atau kita apa yang kita lakukan sebagai umat Islam? Silakan. Ya, jadi LAI dan umat-umat di bawahnya dalam menyikapi kata ALLAH ini ada 3 kesalahan. Yang pertama, kesalahan penulisan. Bahwasanya dalam KBBI penulisan kata Allah itu yang benar hanya satu ya, yaitu
huruf depan besar, lainnya kecil. Penghormatan, kan ini nama sesuatu. Ya kan, ini nama sesembahan. Memang kaidah bahasa Indonesia untuk menuliskan sebuah nama, baik nama kota, nama sosok atau nama orang, ditulis dengan huruf depan besar. Makanya nulis Jakarta nggak bisa J-nya kecil, harus besar. Makassar, M-nya besar. Atau Balikpapan, B-nya besar. Ya, atau mungkin Sorong ya, S-nya besar. Medan, M-nya besar. Aceh, A-nya besar. Nah, masa Allah kok A-nya kecil? Ini kan namanya penistaan. Wong kota saja dihormati, masa Allah nggak dihormati? Karena mereka ada 3 penulisan. Besar semua. Kalau besar semuanya biasanya singkatan. Apakah Allah ini singkatan? Salah lagi ya lai. Kalau kecil semua ini penghinaan. Kenapa? Karena harusnya nama sesuatu itu harusnya besarnya. Nah, ini dalam segi penulisan salah, ya kan? Kemudian yang kedua, dalam segi pengucapan. ALLAH itu dibaca Allah walaupun tulisannya A. Kenapa? Karena ini bahasa serapan. Artinya apa? Bahwasanya dari kaidah bahasa Arab, A itu transliterasi Indonesia adalah fathah dalam Arab yang dibaca A. Cuman bahasa Arab untuk huruf-huruf tertentu seperti lafdu jalalah, ini Allah ini lam double, untuk lafdu jalalah, kemudian huruf ro, kemudian huruf qaf itu dibacanya O. Jadi ini kaidah bahasa Indonesia yang masih berkiblat kepada Arab. Jadi walaupun A dibacanya O, Allah. Seperti itu. Sama seperti kaidah APOTEK. Dibacanya apotik. Kenapa? Karena ini diserap dari bahasa Belanda. Kaidah penulisannya masih Belanda, bacanya Melayu. Apotik. Kamu baca apotek salah. Bacanya apotik. Ya kan? Nah, tambah lagi apa ya? Yang ketiga. Penempatannya salah, Elai. Penempatannya salah. Salahnya di mana? Salahnya, kok Allah itu yo dalam kaidah bahasa Arab itu adalah Allah huwa ismu al-ilah, nama yang disembah. Ar-Rabbu al-ilah, Tuhan yang disembah. Al-wajibul wujud, zat yang berdiri sendiri dan mengakibatkan segala sesuatu terjadi. Artinya, zat yang maha pencipta yang menciptakan Sayang banget ya teman-teman, terputus. Ini lagi edukasi loh, masih banyak yang harus digali gitu ya, untuk menabok hotel-hotel terjemahan gitu. Kenapa Pak Jul? Terputus ya Pak Jul? Ngeblank tadi ini. Coba dibetulin lagi biar pada naik lagi Pak Jul. Ya naik lagi ya teman, ngeblank tadi ini. Coba ya. Udah naik itu Pak yang coba. Nah, tak naikkan satu-satu Bang Wan. Bang Usi. Sabar ya teman-teman. Oke, aku udah naik ya. Terputus tadi ngeblank, maaf ya. Terus tadi ngeblank, maaf ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Ya. Dalam hal ini adalah kesalahan fatal, ya. Yang pertama, ini adalah menyelisihi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal penulisan dan dalam hal makna. Padahal Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah kunci dari setiap sesuatu yang diucapkan dalam bahasa Indonesia. Dan menjadi urat nadi daripada kehidupan persatuan bangsa. Yaitu apa? Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Nah, ketika bahasa Indonesia adalah sebagai salah satu ujung tombak persatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda, di samping kebangsaan dan ketanah airan, sudah mengalami pembelokan oleh LAI, maka ini juga serangan terhadap persatuan bangsa. Salah satu serangan, bukan semua serangan ya. Salah satu serangan. Kenapa? Bahasa Indonesia ini bahasa persatuan. Kalau bahasa persatuan punya dualisme makna, rusak ini. Bisa terbelah bangsa antara yang benar memahaminya dengan yang salah memahaminya. Maka kalau menurut saya, negara harus hadir untuk meluruskan. Ya, sebagai otoritas. Karena segala sesuatu yang bermasalah dalam hukum di negara ini urusannya urusan otoritas, urusan tapi negara. Alasan mereka Bang Indra, saya potong, alasan mereka independen dong. Kami ini dalam menerjemah gitu.
Oh, nggak bisa independen karena dia menggunakan bahasa Indonesia kan. Alkitab terjemah Indonesia, berarti harus mengikuti kaidah rumus besar bahasa Indonesia. Harus. Coba Anda membuat surat, membuat karya tulis dalam bahasa Inggris, Anda harus mengikuti kamus besar bahasa Inggris. Harus mengikuti kaidah, nggak boleh saya nanya sendiri. Ada satu ini Pak Hendra, saya masuk ke langsung aja ke materinya ya. Di Keluaran 20 nomor 3 kalau nggak salah itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu Allah lain itu Allahnya itu huruf kecil semua Bang Hendra. Bahkan ini udah ditulisnya salah. 2 kali, Allah lain. Allah lain. Ini udah salah penempatan, huruf kecil, salah terjemah, penempatan, salah total. Salah total. Ya. Bisa dijelaskan, silakan. Ya, salah. Yang pertama adalah salah penempatan, karena Allah itu ditempatkan sebagai generik, sebagai nama umum. Nama umum itu kan berarti bukan nama pribadi, berarti dikatakan Allah itu ada banyak. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, baik itu orang Arab yang beragama Islam, orang Arab yang beragama Nasrani, orang Arab beragama Yahudi, orang Arab beragama lain-lain, Allah itu tetap adalah nama Tuhan yang satu-satunya. Jadi secara makna ini sudah pelanggaran makna. Ya. Yang kedua, secara penulisan salah juga. Kenapa? Nama Allah ini dihormati dalam tulisan bahasa Indonesia, depannya harus besar. Nah ini dikecilkan semua. Ini kan apa ya, ini sebagai pelecehan dalam hal tulisan. Mereka gini Bang Hendra, kalau kecil semua itu maknanya beda, kalau besar semua itu maknanya beda, kalau hanya saja besar maknanya juga beda. Itu maksudnya. Iya memang, tapi itu mereka punya terminologi tersendiri, tapi terminologi ini menabrak semua kaidah. Menabrak kaidah bahasa Arab, menabrak kaidah bahasa Indonesia. Coba. Kata Romo Aldo, mereka ini harus bikin kamu sendiri gitu. Oh, jangan bikin kamu sendiri, karena bahasa Indonesia kamusnya harus KBBI Bang Andi. Misalkan ada buku resep masakan dari Prancis, terjemahkan ke bahasa Indonesia harus ikut KBBI, karena yang menikmati adalah bangsa Indonesia atau orang-orang yang berbahasa Indonesia yang mengkonsumsi. Ya. Kalau aslinya di Bang Indra, kalau yang sebenarnya di situ kan bukan Allah ya, ilah ya. Ilah harusnya. Kalau Elohim itu sebenarnya bisa ilah, tapi nggak spesifik ilah juga, bisa juga otoritas. Bisa juga otoritas. Karena antara Eloah bahasa Ibrani dengan ilah bahasa Arab itu Bang Handi, itu apa ya? Tidak spesifik maknanya. Kalau bahasa Arab ilah itu mah hanya untuk yang disembah. Tapi bahasa Ibrani itu bisa untuk yang disembah, bisa untuk yang diberi otoritas. Kayak misalkan hakim, menteri itu bisa pakai Elohim, bisa. Musa kan bisa Elohim. Raja-raja. Nabi Musa Elohim juga kan ada ya. Ya kan bisa Elohim. Di orang-orang yang diberikan otoritas disebut Elohim. Jadi tergantung konteksnya gitu ya. Tergantung konteks. Makanya ketika Yakub berkelahi dengan Allah, ini kan penistaan. Masa Allah dipukul Nabi Yakub itu gimana sebenarnya? Bergumul sampai terplecok kok. Gimana? Plecok pahanya gitu. Ya. Terkilir. Itu tadi kata Demian, itu adalah ujian katanya. Pengertiannya Demian adalah pengujian, bahwa orang itu telah diuji oleh Allah, katanya begitu. Setelah menang berarti itu ujiannya telah lulus, katanya Demian tadi itu waktu kita live kan. Nah ini loh makanya jadi sesat semua, orang-orang yang menerjemahkan jadi sesat. Makanya. Karena sudah sesat, pengertiannya sudah sesat itu. Kalau saya begini Bang, saya punya pemahaman sendiri dah. Iya. Ketika Ella itu salah menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, maka ini dalam pandangan saya yang jauh adalah mengganggu persatuan bangsa. Kenapa? Karena dalam Sumpah Pemuda bangsa Indonesia, rakyat Indonesia disatukan dalam 3 hal, yaitu apa? Bangsa, tanah air, dan bahasa. Nah kalau bahasanya punya dualisme, ini memecah bangsa. Artinya apa? Ada bangsa Indonesia yang berpedoman kepada bahasa yang benar, ada kepada yang salah. Padahal bahasa ini jadi persatuan, berarti bahasa harus bulat satu. Bahasa Indonesia ini harus satu. Satu makna. Jadi kalau menurut saya ini apa efeknya? Efek sampingnya lah kalau obat gitu. Efek sampingnya adalah mengganggu persatuan bangsa.
Ya buktinya Bang Indra yang kita hadapi selama ini adalah ya itu tadi ada yang udah tahu tapi nggak mau tahu, ada memang korban dan ngeyel gitu.